Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Aliana Fizah, NIM 11921000057. Nah, di sini aku bakalan nyeritain kisah Nabi Yusuf dan mukjizat penafsir mimpi. Dosen pengampu Bapak Heri Hidayat MPDI dan Arif Nursihah MA. Suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud semua di hadapannya. Dan keesokan harinya, Nabi Yusuf datang kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan ia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semua bersujud di hadapanku." Dengan hal itu, Nabi Yakub bergembira, dan ia meyakini bahwa Nabi Yusuf akan dimuliakan oleh Allah dan manusia suatu saat nanti. Dan kekhawatirannya, Nabi Yakub berkata, "Hai anakku, janganlah kamu mengatakan mimpi itu terhadap saudara-saudaramu, karena aku khawatir jika mereka akan mencelakai kamu." Dan benar saja, ketika ada suatu pertemuan saudara-saudara Yusuf, mereka yang membenci dan mendengki Nabi Yusuf, mereka mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf. Dan ada salah seorang yang mengusulkan yang bernama Yahuda. Ia berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tapi masukkanlah ia terhadap sumur yang menjadi peristirahatan musafir. Dengan demikian, Yusuf akan dijual dan dijadikan budak oleh mereka." Dan keesokan harinya, ketika mereka sudah setuju, mereka meminta izin kepada ayahnya Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf ke tepi hutan dan melihat pemandangan yang indah di sana. Dan ketika sampai di sana, Yusuf dan saudara-saudaranya pun berlari-larian. Ketika itu, Nabi Yusuf tidak sadar bahwa ia dibukakan bajunya oleh saudara-saudaranya, karena ia hanya menyadari bahwa itu hanyalah bercandaan mereka. Dan ketika Yusuf berdiri tepat di pinggir sumur itu, Yusuf didorong oleh saudara-saudaranya, dan Yusuf pun jatuh masuk ke dalam sumur itu. Dan ketika itu mereka saudara-saudaranya tuh kan ngambil baju nih yang dikenakan oleh Nabi Yusuf, dan dilumuri oleh darah bohongan yang seolah-olah itu tuh darah Nabi Yusuf. Dan ketika mereka sudah memberi darah ke baju yang dikenakan oleh Yusuf, mereka datang ke Nabi Yakub dan mereka pun nangis. "Ayah, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu ia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Dan dengan begitu Nabi Yakub pun sedih karena kehilangan anaknya. Dan kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir yang ingin mengambil minum di sumur itu, dan mereka melihat ada pemuda di dalam sumur itu. Kemudian mereka menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka setuju untuk menjual Yusuf kepada salah seorang menteri di negara Mesir, yaitu Kitfir al-Aziz, untuk membantu istrinya, yaitu Zulaika. Karena selama ini bekerja dan tumbuhlah dewasa Yusuf. Kemudian Zulaika menaruh simpati karena ketangkasan dan kerja kerasnya Yusuf. Kemudian saat Yusuf tumbuh dewasa, Zulaika menaruh rasa mencintai kepada Yusuf. Dan ketika Kitfir berada di luar kota, Zulaika menggoda Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba Kitfir itu datang ke rumahnya dan mergoki istrinya sedang menggoda Yusuf, dan rasa kecewa itulah tumbuh. Walaupun usaha Yusuf, Kitfir, dan Zulaika untuk menutupi peristiwa itu, namun usahanya sia-sia karena sudah tersebar kepada kalangan istri pejabat di negara Mesir.
Karena Zulaikha merasa bersalah, Zulaikha mengundang wanita-wanita yang menggunjingnya untuk datang ke rumahnya. Dan kemudian Zulaikha memberikan pisau kepada wanita-wanita itu untuk memotong buah yang diberikan oleh Zulaikha. Kemudian Zulaikha memanggil Yusuf dan berkata, "Yusuf, tampakkanlah dirimu terhadap mereka." Dan wanita-wanita itu pun melihat Yusuf. Tanpa ia sadari, mereka memotong jarinya tanpa merasa sakit sekalipun. Dan mereka mengatakan bahwa, "Ya Allah, ini bukanlah manusia, sungguh-sungguhnya ini adalah malaikat yang mulia." Dengan peristiwa itu, Nabi Yusuf merasa bersalah dan berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jika tidak Engkau hindarkan segala tipu daya mereka atas diriku, aku takut aku tidak mampu menghindari ajakan mereka, sehingga aku termasuk orang-orang yang merugi." Dan doa Yusuf pun terkabul, dan Kifir pun memasukkan penjara terhadap Yusuf. Dan mulailah Yusuf di penjara itu berdakwah dan menafsirkan mimpi orang-orang tersebut. Kemudian sejak saat Nabi Yusuf berada di dalam penjara dan menafsirkan mimpi sambil berdakwah, banyaklah orang-orang yang datang, termasuk salah satu raja Mesir. Ia menanyakan penafsir mimpi itu. Dan kemudian karena percaya bahwa Yusuf memiliki orang yang jujur dan sifat yang sangat baik, Yusuf diangkat menjadi raja. Dan kemudian Nabi Yusuf pun bermimpi bahwa akan banyak orang-orang yang datang kepada kerajaan untuk meminta makanan karena kehabisan. Kemudian Yusuf mengatakan kepada raja bahwa akan banyak orang-orang yang datang ke kerajaan untuk meminta persediaan makanan seperti gandum yang sesuai dengan yang diramalkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian datanglah orang-orang termasuk saudara-saudara Yusuf yang sudah membuang Yusuf kepada sumur itu. Yusuf pun memberikan gandum kepada saudara-saudara yang telah membuangnya tanpa memberitahu bahwa ia adalah Yusuf. Dan Yusuf pun meminta bahwa saudara-saudara itu kalau mau meminta makanan lagi, ia harus membawa Benyamin untuk datang ke sini, karena Yusuf tuh sangat merindukan adik yang paling kecil. Dan kemudian mereka datang ke rumah dengan membawa persediaan tanpa Yusuf membawa barang-barang yang ia akan tukarkan untuk mendapat gandum itu. Dan saudara-saudara mengatakan kepada ayahnya bahwa harus membawa Benyamin kalau mau mendapatkan gandum itu. Kemudian saudara-saudara ini pun meminta lagi persediaan gandum ke kerajaan dan membawa Benyamin ke sana. Dan kemudian datang ke sana, Yusuf mengatakan, "Benyamin, aku adalah saudaramu." Nabi Yusuf pun mengatakan kepada Benyamin bahwa ia adalah saudaranya. Benyamin dengan anak yang lucu, lugu, dan masih kecil terdiam saja. Kemudian ketika sudah diberikan gandum, mereka akan bersiap pulang ke Palestina. Namun diberhentikan di pintu keluar karena Benyamin membawa 3 gelas kerajaan dan akan dipenjarakan. Karena dengan begitu Nabi Yusuf pun meminta agar mereka membawa ayahnya untuk ke kerajaan untuk mengambil Benyamin. Kemudian mereka pulang dan mengatakan bahwa Benyamin ditahan, dan Nabi Yakub pun bersedih sehingga buta. Dan mereka datang lagi ke kerajaan Mesir. Nabi Yusuf mengatakan, "Mana ayahmu?" Dan mereka menjawab bahwa tidak bisa membawa ayahnya karena kedapatan musibah, yaitu Nabi Yakub buta.
Dengan begitu, Nabi Yusuf merasa iba dan kasihan. Nabi Yusuf mengatakan, berikanlah sapu tangan ini kepada Nabi Yakub dan usapkanlah kepada matanya. Kemudian mereka balik lagi ke Palestina untuk memberikan sapu tangan yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Dan benar saja ketika dielapkan kepada matanya, benar saja butanya hilang dan Nabi Yakub bisa melihat lagi. Kemudian ayahnya datang ke sana. Pas datang ke sana, Nabi Yusuf mengatakan, aku adalah anakmu yang dibuang oleh saudara-saudaraku. Dengan begitu Nabi Yakub sangat gembira dan bercampur sedih karena yang dilakukan oleh anak-anak yang merasa dengki terhadap Nabi Yusuf. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.